Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Natti santi parang sukhang ti. Tidak ada kebahagiaan selain dari kedamaian. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili para Bapak Ibu pejabat pemerintahan, mohon izin tidak menyebut satu persatu. Yang terhormat yang termuliakan Biku Sangga, yang terhormat para tamu undangan dari lintas agama, FKUB, dan segenap anggota. Yang terhormat juga para budiman budiwati, upasika, upasaka. Perkenankan saya duduk di atas panggung menyampaikan pesan-pesan dalam upacara peringatan Tri Suci Waisak tahun 2522 se-Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Banyuwangi. Di sini kita berkumpul di sebuah ruangan yang meskipun sederhana tetapi cukup dan sangat cukup membuat kita bisa mengantarkan diri pada tujuan peringatan Waisak pada tahun ini. Sambutan-sambutan telah disampaikan dari awal. Terbaik sambutan yang berupa ucapan selamat, termasuk juga sambutan berupa seni budaya, tari dan nyanyian. Semuanya mengarah pada pemuliaan, pengagungan sosok yang telah tercerahkan, yaitu yang telah mencapai kebijaksanaan sebagai yang suci, yaitu yang bersih dari pengotor-pengotor batiniah, yang juga sebagai empunya berkah, yaitu si pemilik berkah dan pembagi keberkahan. Suasana dunia pada akhir-akhir ini kita mengetahui, mendengar berita yang
bukannya mendatangkan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia. Sebaliknya adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan dampak atau imbas berupa penderitaan-penderitaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 2-3 bulan terakhir ini terjadi peperangan yang besar di belahan dunia barat. Yang mana peperangan adalah simbol dari kegaduhan, simbol dari keterceraiberaian, simbol dari kehancuran, simbol dari kerusakan, baik yang kalah maupun yang menang sekalipun. Ini bukan terjadi yang pertama kali, adalah merupakan susulan peperangan-peperangan yang terjadi pada waktu sebelum-sebelumnya di belahan dunia lain. Sementara kita semua menganggap, kita semua berasumsi, dan lebih dari itu menyimpulkan bahwa zaman kita hidup pada saat sekarang ini adalah zaman kemajuan, zaman modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian mengagumkan, mendatangkan kenyamanan, kelancaran, kebahagiaan, kepuasan-kepuasan, termasuk juga kemudahan-kemudahan. Ada artificial intelligence, kecerdasan tiruan, ada sistem komunikasi yang sangat canggih, dan berbagai macam kemajuan-kemajuan yang tidak bisa dirinci satu persatu. Termasuk juga kita merasa bahwasanya kita di zaman sekarang ini memiliki akal sehat yang lebih dibandingkan manusia-manusia atau orang-orang zaman-zaman sebelum kita. Tetapi dengan keberadaan dunia yang tidak pernah menjadi lebih damai, justru sebaliknya semakin kacau. Ini tentu menimbulkan pertanyaan yang besar, pertanyaan yang serius. Ini adalah sebuah kontroversi, sebuah ironi. Satu sisi kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang modern, yang punya akal sehat lebih dibandingkan orang-orang pada generasi sebelumnya, yang semestinya pernyataan demikian ini ada bukti nyata berupa kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dirasakan oleh kita umat manusia. Ini
adalah hal yang patut untuk kita masukkan ke dalam renungan. Sudah sejauh apa juga masyarakat beragama mendukung munculnya kedamaian. Yang mana saya yakin dan sangat yakin, seyakin-yakinnya setiap ajaran agama, termasuk yang tidak termasuk agama, yaitu kepercayaan-kepercayaan, ilmu-ilmu tertentu dari orang-orang besar, dari orang-orang agung, mengarahkan kita manusia menuju pada kedamaian, menuju ke kebahagiaan. Sebagai umat beragama, sejauh apa tanggung jawab kita pada agama yang kita percayai, kita yakini, yang mana punya tujuan terciptanya kedamaian. Kita bisa berperan serta dalam mewujudkan kedamaian itu. Apa arti damai? Damai artinya redam. Damai artinya tenang. Yaitu keberadaan tidak ada gejolak. Keabsenan atau ketiadaan iritasi batiniah. Inilah sesungguhnya damai atau kedamaian. Tidak adanya rasa iritasi. Damai bukan sebatas terdapatnya suasana tanpa peperangan. Secara fisik, sejauh masih ada kecemburuan, masih ada kecurigaan, masih ada dendam, masih ada kemarahan, masih ada saling merebut, yang tampak damai itu sebatas lahiriah. Tentu ini lebih baik secara fisik, tetapi makna damai belumlah didapatkan secara optimal atau secara idealnya. Di sini apa yang menjadi penyebab ketidakdamaian muncul di dalam diri? Ketidakdamaian ini bukan keberadaan yang tanpa sebab. Sebab-sebabnya apabila dirangkum hanyalah ada 4. Pertama adalah keserakahan, loba atau ketamakan. Yang kedua adalah kebencian. Yang ketiga adalah kesesatan, atau kita biasa menggunakan istilah kebodohan. Dan yang keempat adalah ketakutan. 4 hal ini yang menjadi pemicu ketidakdamaian. Sejauh apa kita manusia ini punya kualitas, punya potensi, atau punyakah manusia itu potensi-potensi untuk meredam, untuk membuat hati tenang, tercipta kedamaian?
Di sini kita bisa merasakan dalam hati masing-masing. Sesungguhnya perang bukan hanya secara fisik dengan senjata berapi atau senjata tajam atau dengan tutur kata yang menghasut, memfitnah, berbohong, pertengkaran. Peperangan bukan hanya secara fisik antar satu wilayah negara dengan wilayah negara yang lain. Termasuk juga di dalam satu rumah. Tidak lepas dari keberadaan peperangan ini. Antar suami dengan istri, suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua, satu saudara dengan saudara yang lain. Tidak lepas dari yang namanya perang ini. Meskipun di luaran tidak tahu, upaya untuk mengalahkan pasangan, upaya untuk mengalahkan pihak lain meskipun berada dalam satu atap rumah yang sama, itu menjadi naluri, menjadi insting bagi kebanyakan kita orang. Termasuk sesungguhnya peperangan ini terjadi, selalu terjadi, bukan hanya sering, adalah perang dengan diri sendiri. Antara satu perasaan dengan perasaan yang lain. Antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Apalagi antara pemikiran dan perasaan. Terjadi kontroversi, terjadi kegaduhan di dalam batin. Sesungguhnya inilah perang. Dan ini ketidakdamaian. Keberadaan atau kemunculan Sama Sambuddha, sosok manusia yang telah mengumpulkan kebaikan, kebajikan, kita menyebutnya paramita, berkalpa-kalpa, ribuan kalpa, ratusan ribu kalpa, jutaan kalpa. Satu kalpa itu panjang. Panjang waktunya ibarat gunung cadas yang tinggi menjulang angkasa, yang setiap 100 tahun sekali diusap oleh sutra yang lembut. Waktu yang dipakai mengusap gunung cadas ini dengan menggunakan kain yang halus itu, hingga gunung cadas itu aus dan rata dengan bumi, rata dengan tanah. Itulah satu kalpa. Sehingga kemunculan Sama Sambuddha adalah fenomena yang luar biasa, yang paling luar biasa di muka bumi ini. Sang Buddha, guru agung kita, mencapai penerangan sempurna yang karena pencapaian penerangan sempurna beliau itu, batin beliau mendapati kedamaian. Lebih dari itu, melewati paramita-paramita yang telah beliau tumbuh kembangkan selama sekian kalpa, mengembangkan kebajikan paramita. Mengkondisikan beliau dengan piawai, dengan cermat dan bijaksana, mengajarkan, membagikan
pengetahuan yang telah beliau capai kepada mereka siapapun tanpa pilih khusus tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, profesi tertentu, siapapun yang siap punya potensi dan punya kemauan untuk mengetahui, memahami, dan menjalankan ajaran beliau hingga mendapatkan kedamaian sebagaimana yang sang guru telah dapatkan, telah capai. Sesungguhnya sang Buddha muncul di dunia adalah demi kedamaian yang secara pribadi, secara personal beliau upayakan bagi diri sendiri. Bagaimanapun beliau berkenan berbagi cara jalan menuju ke kedamaian itu kepada siapapun yang mengingini kedamaian. Sebatas ini, tidak ada lebih. Artinya bahwasanya kemunculan sama sang Buddha bukan demi menjadi guru besar yang nanti akan bisa dihormat, dihargai, diikuti oleh para dewa dan manusia. Bukan muncul, bukan lahir, bukan menjadi, sosok yang nanti mengajarkan ajaran dengan tujuan menaklukkan, memberantas, atau mendiskreditkan ajaran yang lain. Bukan demi menjadi pesaing sistem ajaran-ajaran yang lain. Beliau sebatas mengajar cara menjadi damai. Dan kata damai, redam sesungguhnya adalah puncak dari keberadaan Buddha. Puncak pelaksanaan ajaran sang guru agung, sang Buddha. Sejauh apa kita punya potensi? Sang Buddha menegaskan, menandaskan, kusalang bhikkhave bhaveta, sakka bhikkhave kusalang bhavetung, dan seterusnya. Wahai para bhikkhu, kembangkanlah hal-hal bajik, hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kalian mampu, kalian punya potensi untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan, hal-hal bermanfaat. Jika kalian tidak mampu, tidak punya potensi untuk mengembangkan kebaikan, maka aku, Tathagata, yaitu sang Buddha, tidak menganjurkan kalian untuk mengembangkan kebajikan. Dan wahai para bhikkhu, kebajikan yang telah Anda kembangkan ini, andai berlangsung demi kerugian, demi kesengsaraan, demi penderitaan, maka aku Tathagata tidak akan menganjurkan kalian untuk mengembangkan kebaikan, mengembangkan hal-hal bermanfaat. Akan tetapi karena kebaikan yang telah Anda kembangkan adalah demi manfaat, demi dukungan, demi kebahagiaan, kesejahteraan. Karena itulah aku menganjurkan kalian untuk mengembangkan kebaikan. Artinya bahwasanya ada contoh, ada bukti, yaitu sang guru sendiri, sang Buddha sendiri
beliau mencapai keberadaan damai yang totalitas. Tidak ada rasa iritasi. Dan beliau menyatakan bahwasanya selain beliau, pada zaman-zaman sebelumnya, Buddha-Buddha sebelumnya, sama Sambuddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, tidak terhitung jumlahnya. Beliau adalah salah satu. Artinya, setiap manusia, setiap makhluk hidup punya potensi mencapai kebuddhaan dalam arti mencapai kedamaian. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebih apabila setiap tahun peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Sang Guru Agung, Sang Buddha ini, saat beliau terlahir, yaitu kelahiran yang terakhir. Dikatakan kelahiran terakhir oleh karena tidak perlu terlahir ulang dan ulang dan ulang lagi yang tiada ujung. Terkait dengan pencapaian penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi yang memotong, yang memutus lingkar kelahiran dan kematian samsara ini. Beliau patut untuk mendapatkan, memperoleh puja-puji, persanjungan, penghargaan, penghormatan, termasuk juga rasa cinta, rasa sayang dari para dewa dan manusia. Terkhususkan adalah tentu mereka-mereka, kita-kita yang telah mendengar, yang telah memahami, dan juga membuktikan melalui praktik bahwasanya ajaran beliau bukan semata-mata pengelabuan, bukan semata-mata penipuan, bukan semata-mata demi kepentingan sepihak beliau atau siapa pihak yang lainnya. Melainkan adalah manfaat luhur, manfaat mulia bagi si pelaksana masing-masing, yaitu kita si pelaksana dharma ini. Sang Buddha mengajar dharma dengan penuh kewelas asihan secara total. Oleh karena hanya berbekal welas asih ini saja. Gembiro cayang dhammo tudaso duranubodo. Dharma yang telah aku capai adalah sesuatu yang mendalam, yang sulit dilihat, yang sulit ditembus, dan seterusnya. Yang mana ini melawan arus dari umumnya masyarakat awam yang bersenang pada kesenangan-kesenangan indrawi. Sehingga Brahma Sahampati, yaitu Pariwitaka, sesungguhnya adalah pemikiran beliau yang didasari oleh kewelas asihan, maha karuna, memohon bahwasanya ada sebagian mereka-mereka yang memungkinkan untuk mengerti dan mencapai dharma yang beliau sama Sang Buddha telah capai. Inilah yang menjadi awal mula dharma, roda dharma ini berputar, bergulir, yaitu tersampaikan kepada para dewa dan manusia dari generasi ke generasi, ke seluruh penjuru bumi hingga
jika kita percaya bukan hanya manusia, tetapi juga para dewa, bahkan para Brahma. Sang Buddha punya tatanan, punya sistem ajaran yang memberikan rasa damai. Bahwasanya rasa damai ini bisa diperoleh baik secara dasariah, secara menengah maupun secara yang tinggi, secara ultimate-nya, secara transendennya. Secara dasariahnya adalah bagaimana seseorang bisa menutup hal buruk, mengunci hal buruk yang tertumpah dalam tutur kata dan tindak tanduk. Sang Buddha mengajak kita untuk punya tata kebiasaan yang baik, punya tata susila yang baik. Dengan memiliki tata susila yang baik ini, rasa cemas, khawatir, rasa takut, dan derita-derita yang lainnya bisa dihindari. Tentu ini bukan dogma, ini bukan sengaja untuk menciptakan ilmu, tetapi dapat direalisasi oleh siapapun. Siapa yang punya tindakan atau punya tutur kata menyakitkan telinga, tutur kata yang pedas, tutur kata yang penuh dengan kebohongan, penghasutan, pembualan, termasuk tindakan-tindakan buruk, dia akan menjadi terpuruk, mendapati kesulitan-kesulitan, tidak dipercaya oleh sana sini. Dan ini sesungguhnya tanpa perlu jauh-jauh. Bagaimana kita melihat kenyataan di sekitar dekat kita berada. Lebih jauh dari itu, bagaimana secara batiniah kedamaian ini bisa tercipta. Kalau tadi hanya secara lahiriah, lewat sila, yaitu tata kebiasaan yang baik. Kali ini dibawa untuk memiliki nilai-nilai bajik yang berada pada posisinya di dalam hati, di dalam dada, di dalam pikiran. Sejauh seseorang mewarnakan hatinya dengan nilai-nilai bajik apapun, entah itu kemurah hatian, entah itu rasa tahu budi jasa, entah itu kerendah hatian, cinta kasih apalagi, atau nilai-nilai bajik yang lain. Sesungguhnya pada saat itulah hati orang itu mengenyam kedamaian. Dan lebih dari itu, hal-hal buruk sudah secara otomatis bisa tersingkirkan. Ini adalah kedamaian yang lebih tinggi, yang lebih mendalam. Tetapi Sang Buddha tidak berhenti mengajar bahwasannya kedamaian sedemikian rupa adalah kedamaian yang sudah tertinggi, sudah pada puncaknya. Sang Buddha mengajar tentang nilai-nilai kebijaksanaan. Bahwasanya
tanda kegandrungan atau kesenangan, kecintaan yang muncul dari kesesatan dalam memandang, dalam punya persepsi, dalam punya pengertian, adalah menjadi penyebab penderitaan. Karena itu, melalui mengerti keberadaan penderitaan sebagai akibat dari sebab-sebab yang dimunculkan oleh diri sendiri, bukan oleh pihak lain. Bukan Tuhan, bukan setan, bukan orang lain, bukan keturunan, bukan nenek moyang yang membuat menderita. Tetapi diri sendiri yang memunculkan kegandrungan, kesenangan, dan itu menjadi penyebab yang tulen keberadaan penderitaan. Memang kesenangan-kesenangan mewarnai dalam orang hidup. Tetapi kesenangan-kesenangan itu tidak pernah bisa bertahan dalam waktu yang cukup memuaskan. Selalu terus berupaya seiring dengan kepadaman kebahagiaan yang telah didapat, yang telah diraih itu. Dan itu berlangsung tiada henti. Dan inilah yang menjadi esensi sebutan penderitaan. Sehingga kita sebagai umat Buddha khususnya mengerti ajaran Sang Guru Agung ini dengan sebenar-benarnya, menembus 4 kebenaran Arya demi mencapai manfaat bagi diri, yaitu kedamaian. Jika seseorang mampu damai orang per orang, sudah tidak perlu lagi adanya propaganda di masyarakat untuk membangun, menciptakan kedamaian. Oleh karena masyarakat adalah terdiri dari warga, anggota masyarakat. Jika anggota masyarakat ini memiliki rasa damai di hati, tidak ada rasa iritasi, tidak ada keserakahan, kebencian, kesesatan, ketakutan. Tidak ada kotoran-kotoran batin. Hati damai. Satu orang, sekian orang, sejumlah orang dalam satu komunitas. Sudah dapat dipastikan masyarakat itu menjadi damai. Sehingga melalui pelatihan bagi diri secara personal, sesungguhnya selain manfaat untuk diri sendiri, secara langsungnya juga punya manfaat secara sosial kemasyarakatannya. Umat Buddha mengagungkan kedamaian, baik kedamaian bagi diri, bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, dan bahkan bagi semua kehidupan. Kedamaian menjadi puncak dari segala kebahagiaan. Itulah yang tercantum, yang diangkat di awal pembabaran Dharma. Natdesanti parang sukang. Tidak ada kebahagiaan lain selain kedamaian. Selamat memperingati hari Tri Suci Waisak. Semoga keberkahan-keberkahan, keberuntungan-keberuntungan, hal-hal yang mendatangkan manfaat dapat muncul, dapat kita semua rasakan, kita semua capai. Semoga kita bahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana.